teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Yogi Pradana Marta. Oke teman-teman, di video kali ini ya, ini merupakan video yang saya buat. Jadi di video kali ini saya akan kupas kembali mulai dari tahap awal penyembuhan ataupun pemulihan masalah GERD, asam lambung, anxiety, psikosomatis seperti itu teman-teman. Jadi video ini merupakan nanti step pertama ya, terbaru di tahun 2020. Jadi nanti silahkan teman-teman simak supaya teman-teman bisa segera sembuh ataupun bisa segera terlepas dari masalah asam lambung, GERD, anxiety seperti itu ya teman-teman ya. Tapi jangan lupa untuk teman-teman yang baru mengikuti video ini, untuk teman-teman yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk klik subscribe kemudian klik tanda lonceng supaya teman-teman semuanya tidak ketinggalan informasi, tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini seperti itu ya. Nah oke teman-teman, jadi ini berdasarkan pengalaman saya dulu ketika saya menderita asam lambung ya, menderita GERD, anxiety, tentunya disertai dengan ansietas ataupun anxiety, kecemasan seperti itu ya. Tentunya ketika kita mengalami yang namanya sakit asam lambung teman-teman, perlu kita ketahui ya, perlu teman-teman ketahui semuanya bahwa kita pasti merasakan yang namanya sesak napas, kita pasti merasakan yang namanya leher mengganjal, gemeteran ya, dada panas, kemudian perut keroncongan, gampang lapar, gampang lemas, gampang gemeteran, jantung berdebar-debar, kemudian seperti orang tenggelam, kemudian juga badan seperti meriang, badan seperti panas, kadang juga seperti dingin. Nah itu adalah macam-macam gejala sensasi asam lambung yang kita rasakan gitu teman-teman ya. Apalagi ini ketika kita masih mengalami masalah asam lambung ini di hari ataupun di bulan-bulan pertama ketika kita baru mengalami sakit. Tentunya masalah dada berat, kemudian leher mengganjal, kemudian perut terasa panas, dada terasa panas, keliengan, mau pingsan, kemudian juga sesak napas, meriang, kemudian seperti vertigo, seperti berasa gempa, seperti mau mati setiap hari, itu adalah sesuatu yang wajar, sesuatu yang harus teman-teman pahami. Ya, ketika teman-teman sudah memahami itu, ketika teman-teman sudah menyadari bahwa yang saya rasakan ini adalah penyakit lambung, ya gitu ya. Langkah kedua yang harus teman-teman lakukan adalah tentunya ketika teman-teman sakit ataupun orang normal sakit itu akan pergi ke dokter teman-teman ya. Akan pergi ke dokter. Biasanya ketika teman-teman mengalami simptom ataupun gejala yang sama seperti yang saya katakan tadi ya, ke dokter. Biasanya di sana nanti teman-teman akan diarahkan untuk EKG. Ya, untuk tes kesehatan jantungnya seperti itu ya. Nah, dan biasanya juga kebanyakan nanti jantung teman-teman itu normal ketika teman-teman lanjut ke ketika teman-teman lanjut ke tes laboratorium, kemudian ke rongsen, semuanya juga akan menunjukkan sesuatu yang normal seperti itu. Jadi tidak ada masalah di jantung teman-teman seperti itu. Nah, dan ini juga perlu teman-teman pahami, perlu teman-teman tanamkan di dalam pikiran bahwa teman-teman harus percaya sepenuhnya dengan dokter ataupun dengan orang yang mengobati teman-teman. Bahwasanya ketika teman-teman sudah cek jantung normal, rongsen normal, cek lab normal, maka itu harus teman-teman jadikan sebuah kepercayaan. Harus teman-teman jadikan sebuah keyakinan. Teman-teman di sini titik fokusnya adalah berobat, bukan mencari penyakit, seperti itu ya. Jadi ketika sudah diketahui semuanya normal, teman-teman tidak boleh bersikeras, bersikukuh bahwa saya itu mungkin sakit jantung, saya itu mungkin sakit ini, saya itu mungkin sakit itu. Nah, jadi kita tidak boleh mungkin, kita tidak boleh berandai-andai gitu teman-teman. Jadi ya saya maksud kita harus percaya 100% dengan hasil medis itu. Jadi kita harus bisa benar-benar menanamkan rasa kepercayaan diri, keyakinan bahwa hasil dari rekam medis kita itu benar-benar yang terbaik. Dan jika kita dikatakan normal, maka itu adalah ya sesuatu yang normal. Memang asam lambung rasanya seperti itu. Jadi kita nggak boleh, saya merasakan ini, saya itu kayaknya sakit ini, saya itu kayak sakit itu, seperti itu. Semakin teman-teman berandai-andai, semakin teman-teman mengira-ira bahwa yang teman-teman rasakan ini adalah penyakit jantung, yang teman-teman rasakan ini adalah penyakit
kanker, tumor, penyakit ginjal dan sebagainya, maka teman-teman akan semakin dalam terjerumus dalam ansietas ataupun kecemasan. Bahkan nanti uang teman-teman akan habis hanya untuk cek sana sini dan tidak akan mendapatkan kesembuhan, seperti itu ya. Jadi yang di sini yang harus teman-teman tanamkan adalah teman-teman harus percaya, teman-teman harus yakin kepada hasil medis yang telah teman-teman uji ataupun telah teman-teman periksakan, seperti itu. Nah gitu. Kemudian tahap selanjutnya adalah kita ya teman-teman, kita harus selalu menanamkan bahwa kita tidak memiliki penyakit yang berat. Kita harus sadari betul bahwa asam lambung itu memang dia ini sensasinya banyak sekali teman-teman ya, sensasi banyak sekali seperti yang sudah saya jelaskan di depan tadi, banyak, dan juga banyak sekali yang mengalami karena ini penyakit 1000 umat, 1 juta umat ya, banyak sekali yang mengalami masalah ini. Ada yang 1 bulan sembuh, 2 bulan sembuh, 3 bulan sembuh, bahkan ada yang 1 tahun belum sembuh. Itu bukan karena apa-apa teman-teman ya, itu bukan karena tingkat keparahan atau apa, cuma biasanya yang mengakibatkan kita untuk sulit sembuh itu adalah pola pikir kita. Kita terlalu takut, kita terlalu cemas, berpikir yang aneh-aneh, kita tidak percaya diri. Nah itu yang membuat kita kadang terjerumus semakin dalam dan juga ini sulit untuk sembuh, seperti itu. Nah jadi ketika sudah seperti itu teman-teman, pastinya tentunya teman-teman akan diberikan obat gitu kan. Ya udah, obatnya diminum aja sampai habis gitu kan. Kita rasakan, teman-teman rasakan perubahannya bagaimana, perubahan apa yang teman-teman rasakan seperti itu. Nanti biasanya teman-teman ya, memang di bulan-bulan pertama itu masih sangat berat ketika kita mengalami masalah asam lambung. Kadang kita hidup itu seperti nggak hidup, kita memandang apapun, kita bayangkan seolah-olah kita itu mau mati, kita itu sedang di akhir-akhir hari hidup kita. Kita memandang mendung, kita memandang awan, langit, itu seolah-olah kita itu memandang itu untuk yang terakhir kalinya. Nah itu ya, itu hal yang normal teman-teman ya, itu hal yang normal. Kita juga jadi fobia sosial, kita tidak nyaman berada di kerumunan orang, kita tidak nyaman bersama orang-orang yang dulunya kita itu nyaman ketika bersama, seperti itu. Itu adalah hal yang lumrah, hal yang wajar. Jadi teman-teman hadapi aja dulu itu ya, dihadapi dulu. Nanti insya Allah di bulan kedua, ketika teman-teman di bulan pertama itu sudah pertama minum obat, kemudian juga udah 3PR ya, tentunya 3PR, pola pikir, pola hidup, pola makan, dan religius itu udah teman-teman benahi betul-betul ya. Makanan pantangan-pantangan jangan dimakan, hindari dulu, seperti itu. Nanti insya Allah di bulan kedua teman-teman akan sedikit demi sedikit ada perubahan. Memang tidak langsung sembuh enggak ya teman-teman, tapi di sini teman-teman ya, ketika kita udah mengalami masalah asam lambung, yang paling sulit itu adalah pola pikir. Karena tentunya ketika sensasi muncul, kita selalu cemas, kita selalu panik. Padahal ketika kita panik, ketika kita cemas, asam lambung kita naik. Nah asam lambungnya naik memicu kita untuk cemas, kita untuk takut, kita untuk gelisah. Sehingga di situ biasanya terjadi lingkaran setan teman-teman ya. Perlu diketahui di situ pasti terdapat lingkaran setan. Tetapi jangan khawatir teman-teman ya. Ketika teman-teman ingin memutus lingkaran setan tersebut, tentunya teman-teman harus membenahi pola pikir. Nah pola pikir itu bisa kita dapatkan dengan cara kita menonton sugesti-sugesti positif, informasi-informasi positif seperti yang telah saya tampilkan di video-video saya gitu ya. Jadi jangan sekali-kali teman-teman tonton jenis-jenis penyakit, kemudian ciri-ciri penyakit A, ciri-ciri penyakit B, tanda-tanda kematian. Nah, itu harus teman-teman hindari ya. Searching penyakit, googling penyakit itu harus teman-teman hindari jika teman-teman ingin sembuh, seperti itu. Dan ketika teman-teman sudah melewati fase bulan pertama, bulan kedua sudah enakan gitu ya. Nah, teman-teman bisa menghentikan obatnya. Kemudian teman-teman bisa beralih ke madu istighfar, seperti itu teman-teman ya. Jadi kita terapi dengan menggunakan madu seperti itu setiap hari, itu bisa menghilangkan pertama radang ya, radang ataupun luka-luka lambung yang diakibatkan karena iritasi dari asam lambung. Kemudian juga mempercepat proses penyembuhan luka, kemudian peradangan, kemudian juga mengobati masalah keliengan, mengobati masalah sariawan, kemudian menambah energi kita ya. Kemudian juga menghilangkan keliengan,
perut buga dan sebagainya, seperti itu ya. Jadi nanti untuk tahap kedua nanti saya bahas di video selanjutnya. Jadi ini merupakan video terbaru di tahun 2020, step pertama. Jadi nanti silahkan ikuti teman-teman ya. Pertama, untuk step sakit di bulan 1 dan bulan kedua adalah ini. Tadi saya ulang lagi ya teman-teman. Yang pertama, teman-teman harus menyadari bahwa yang teman-teman rasakan adalah penyakit asam lambung. Kedua, teman-teman berobat. Ketika sudah ada hasil medis, hasil rekam medis, maka itu harus teman-teman percayai. Karena itu adalah sesuatu yang benar. Jantung oke, kemudian rongsen oke, semuanya oke, hasil lab oke. Itu adalah hal yang normal. Dan teman-teman tidak perlu mencari-cari lagi sakit apa, karena itu murni dari asam lambung. Kemudian yang ketiga, teman-teman harus bisa menjaga pola pikir, kemudian juga menjalankan 3 PR dengan baik. Yang keempat adalah teman-teman tidak searching penyakit. Nah, gitu aja teman-teman. Itu adalah step pertama. Insya Allah nanti step kedua akan saya bahas di video yang akan datang, seperti itu ya. Pantengin terus channel ini, pantengin terus video-video terbaru dari channel ini. Semoga teman-teman juga segera diberikan kesembuhan, segera diberikan kesehatan, sehingga dapat beraktivitas kembali seperti sedia kala. Dan alhamdulillah saat ini saya sudah sembuh total teman-teman ya, sudah sembuh total, sudah bisa beraktivitas dengan normal, bahkan pencapaiannya jauh lebih sebelumnya, seperti itu ya. Oke, saya akhiri dulu teman-teman ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.